Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di tahun 2025, 2026 nanti, ada rencana pemerintah untuk meluncurkan program sekolah rakyat, dengan tujuan adalah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Program ini menargetkan pembukaan dengan 100 sekolah setiap tahunnya. Masing-masing menampung sekitar 1.000 siswa dengan konsep asrama di lahan seluas 5 sampai dengan 10 hektar. Nah, tentunya program ini ada apa namanya, perlu kita analisis ya, apa keunggulan dan tantangan yang akan dihadapi. Keunggulan dari program sekolah rakyat nanti kalau memang ini betul-betul dilaksanakan, ada akses pendidikan gratis ya. Yang pertama, pada seluruh kebutuhan termasuk seragam, makanan, tempat tinggal, kemudian disediakan secara gratis sehingga meringankan beban finansial terutama dari keluarga yang miskin. Yang kedua, fasilitas lengkap karena setiap sekolah ini dilengkapi dengan asrama, kemudian ruang kelas, tempat ibadah, kantin, fasilitas olahraga, dan menciptakan ruang belajar atau lingkungan belajar yang kondusif. Dan ketiga, kurikulum berorientasi masa depan. Selain mata pelajaran formal, siswa akan dibekali dengan keterampilan digital ya, coding, cyber, data science, sehingga mereka bisa menghadapi tantangan di era digital. Kemudian yang keempat ada seleksi berbasis data akurat, bahwa penerimaan siswa menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional sehingga memastikan bantuan tepat sasaran, yaitu betul-betul mereka yang membutuhkan atau yang memang finansial itu kekurangan sehingga bisa tertampung di sekolah ini. Nah, tantangan atau potensi yang mungkin menjadi kekurangan adalah kesiapan infrastruktur ya. Karena hingga Maret 2025 informasinya baru 45 dari 198 lokasi yang diusulkan. Ini tentunya menghadapi tantangan dan dalam menyiapkan fasilitas sesuai dengan standar, apalagi ini dalam waktu dekat akan sudah dimulai. Kemudian rekrutmen tenaga pendidikan. Jadi meskipun ada 60.000 guru lulusan PPG, proses seleksi yang ketat diperlukan untuk memastikan mereka memiliki kompetensi mengajar, ya, kemudian juga empati sosial agar mengajarnya sesuai dengan kebutuhan siswa dari latar belakang siswa yang tentu saja siswa yang kurang mampu ya. Kemudian dari sisi pendanaan, dengan anggaran 100 miliar per sekolah, wah ini luar biasa ya, satu sekolah itu anggarannya 100 miliar. Maka total kebutuhan untuk 100 sekolah ini 10 triliun. Wah ini pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien menjadi sesuatu yang penting ya, apalagi sekarang sedang ada efisiensi. Dan potensi terhadap apa namanya, penyelewengan ini juga sangat mungkin ya, dengan dana yang sebegitu besar. Kemudian keberlanjutan program, memastikan program ini berkelanjutan memerlukan komitmen jangka panjang. Nah ini ya, penting ini. Komitmen jangka panjang dari pemerintah, tidak hanya apa namanya, jangka pendek, kemudian besok mungkin ada pergantian kekuasaan, kemudian berubah lagi. Nah ini yang menjadi pemborosan dari sisi anggaran. Karena sudah diprogram, sudah dibuat
apa namanya, fasilitasnya, kemudian ada ganti pemimpin, ganti kemudian dirubah. Nah, ini yang kemudian menjadi, memastikan program keberlanjutannya ya. Juga dari sisi pendanaan, pemeliharaan fasilitas, evaluasi secara berkala, efektivitas program karena ini belum dilaksanakan ya, sehingga baru uji coba. Maka ini betul-betul dipastikan, keberlanjutan terhadap program ini. Nah, kemudian dari beberapa pengamat ini, mengungkapkan beberapa kekhawatiran terkait dengan rencana pemerintah akan mendirikan sekolah rakyat. Yang pertama adalah adanya tumpang tindih kewenangan antar kementerian. Darmaning Tias, seorang pengamat pendidikan menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan. Karena ada beberapa kementerian yang terlibat di dalam pengelolaan sekolah rakyat ini. Maka beliau menyarankan agar pemerintah sebenarnya lebih baik mengoptimalkan sekolah-sekolah yang sudah ada atau mengakuisisi sekolah-sekolah yang swasta, ini khususnya yang sekarang minim peminatnya, daripada kemudian mendirikan sekolah-sekolah baru yang koordinasinya ini juga kompleks karena antar atau lintas lintas kementerian ya. Kemudian yang kedua, ketidakjelasan konsep dan penanggung jawab. Dr. Hasan Basri juga pengamat pendidikan mengungkapkan bahwa konsep sekolah rakyat belum jelas dan memerlukan kajian yang khusus. Ia mempertanyakan kementerian mana yang akan menjadi penanggung jawab utama. Bagaimana persiapan guru, tenaga pendidikan, kurikulum, pendanaan, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ini dari Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, ya, JPPI, Ubaid Matraji, itu juga pengamat pendidikan, mengkritisi rencana pendirian sekolah rakyat atau sekolah unggulan Garuda yang dinilai justru menciptakan pengelompokan siswa berdasarkan status sosial ekonomi. Karena ada ya diskriminasi dalam sisi pengelompokan latar belakang. Sehingga dikhawatirkan justru akan memperparah kesenjangan kualitas pendidikan. Maka, nah ini mirip dengan sistem pendidikan era kolonial. Ya, ada stigma yang kurang baik karena sekolah ini adalah sekolah untuk rakyat miskin, sehingga stigmanya kurang begitu baik ketika mungkin di dalam masyarakat. Nah, ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah sehingga benar-benar berjalan dengan efektif, inklusif, sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.